Untuk informasi pelatihan-pelatihan GKMP Surabaya, Daily Bulletin, dan di sini juga ada download robot gratis ya. Ada copy trade dan revert juga, itu ada permintaan passwordnya karena setiap akun punya password masing-masing ya. Detailnya robot itu ada di sini juga tentang fungsi-fungsinya. Oke, terima kasih Pak Yunan, Pak Salim, dan semuanya. Selamat malam ya, yang baru bergabung juga. Oke, itu adalah tempat linknya download ya, ada di bawah sini ya. Nah, setelah Bapak Ibu download, nanti bisa tanyakan pada official yang Bapak Ibu kenal, atau isi itu form permintaan password. Oke, itu saya akan share yang lain. Oke, untuk konvensional versus digital itu maksud saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa pada akhir-akhir ini kita sama-sama prihatin semuanya mendapatkan musibah COVID-19 ini, dan semua sisi bidang kehidupan terkena dampaknya, termasuk terutama untuk bidang ekonomi ya, kesehatan ekonomi yang secara otomatis merembet ke bidang-bidang yang lainnya juga. Banyak sekali pengangguran dan banyak susah kita mencarikan rezeki, mencari pekerjaan, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah mengembangkan usaha semakin sepi dan nggak tahu sampai kapan bisa bertahan. Kalaupun bertahan juga mungkin belum bisa seperti yang diharapkan. Kalaupun Bapak Ibu sudah menemukan bidang yang baru lagi untuk menjadikan alternatif, mungkin bisa kita pikir bersama, kita harus mempersiapkannya berapa lama, harus belajar lagi berapa lama, dan banyak hal yang harus dipersiapkan termasuk modal. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau di dalam bisnis konvensional itu modal selalu di depan dan pasti merugi secara kasat mata. Ya, uang sewa gedung, uang sewa kantor, uang sewa tempat untuk misalkan kita mau buka resto itu juga pasti di depan sudah rugi dulu. Dan likuiditasnya sangat terpengaruh dengan marketnya masing-masing ya. Kalau misalkan di bisnis digital atau kita di sini spesifikasinya adalah bisnis trading, hari ini deposit, mungkin minggu depan bisa di withdraw, modalnya pun juga bisa di withdraw. Tapi kalau kita bisnis konvensional, hari ini deposit istilahnya ya, kita sewa gedung, sewa apa, minggu depan mau butuh 50 juta saja, 20 juta saja, kita harus jual sebagiannya, dan itu saya rasa nggak mungkin terjadi ya, karena pasti akan nilai susutnya yang sangat banyak sekali nilai susutnya. Jadi permodalan 500 juta untuk sewa, untuk karyawan, untuk listrik, untuk rabot, untuk transportasi, dan lain sebagainya. Jika kita butuh sewaktu-waktu, kita nggak bisa. Tapi kalau di bisnis trading itu setiap saat, satu hari bisa cair. Tanpa harus jual kursi, jual meja, jual kompor misalkan kalau buka warung ya. Tentu menjadi pilihan yang sangat diidamkan untuk bisnis digital pada saat ini, karena semua orang, hampir semuanya disarankan untuk kerja di rumah. Kita nggak tahu sampai kapan, ya mudah-mudahan secepatnya segera berakhir. Kalaupun segera berakhir pun, bisnis ini juga bisa menjadikan sebuah alternatif nantinya, kendati pun nggak ada corona pun, memang ini sudah menjadi bisnis yang tak kunjung padam gitu. Dari dulu kala sampai sekarang ya seperti ini saja, tidak
lekang dimakan zaman ataupun krisis ekonomi manapun kita tidak goyang ya. Kalau misalkan dulu ada bisnis komunikasi, misalkan wartel gitu ya. Nah, sekarang sudah sama sekali nggak ada wartel itu. Sudah langsung hilang di telan zaman ya. Nah, kalau di bisnis trading dari dulu kala sampai sekarang hanya berubah platformnya saja. Nanti kalau tiba-tiba nggak jelas suara saya bisa langsung chat ya. Benar Pak Hadi. Sudah lama trading Pak Hadi. Kuat diterpa badai apapun ya. Oke, kemudian kalau kita sudah bisa memilah bahwa konvensional dan digital itu seperti itu. Toh bahwa konvensional itu modal pasti rugi di depan. Digital juga seperti itu. Bisnis trading itu modal juga di depan, tetapi belum tentu belum rugi gitu. Belum pasti rugi. Tapi kalau konvensional pasti rugi dulu di depan, sudah pasti rugi. Kita sewa gedung itu biayanya sudah pasti rugi di depan, listrik sudah pasti rugi di depan. Kita beli perabotan yang dijual lagi pun tidak nilai yang sama, ada nilai penyusutan, itu sudah bisa dikatakan bahwa rugi di depan. Nah, kalau bisnis trading belum tentu rugi di depan, tapi kalau bisnis konvensional pasti rugi di depan. Nah, tentang untungnya, sama-sama keduanya belum tentu untung yang seperti diharapkan. Sama-sama belum seperti yang diharapkan keuntungannya. Tetapi daripada yang satunya rugi pasti, yang satunya belum tentu rugi ya. Kita pilih yang belum tentu rugi. Itu aja yang kita bisa mindsetkan dulu ya. Nah, dan juga likuiditasnya itu ya. Sewaktu-waktu namanya manusia kan kita nggak ngerti ya kebutuhannya masing-masing. Tiba-tiba butuh, misalkan kita sudah terlanjur buka warung, sudah modal dikeluarkan semuanya, kemudian ada apa-apa kita butuh uang hanya sekedar 10 juta saja, warungnya belum ramai, belum seperti yang diharapkan, belum menghasilkan yang banyak, sudah butuh uang ya, masa mau jual kursi, jual meja, jual etalase, ya nggak mungkin juga jual kompor apalagi ya. Untuk karena itu ya inilah kita sudah bisa memilah bahwa oke, pilihan yang tepat saat ini pada zaman sekarang, pada saat ini dengan musibah ini adalah bisnis trading. Nah, bisnis trading saya ini belum bisa apa-apa. Oke, di dalam bisnis trading banyak sekali broker-broker atau pialang-pialang yang punya edukasi gratis ya. Terutama kalau saya bisa banggakan sih GK Invest Surabaya, di GK Invest Jakarta, Surabaya atau di seluruh cabang ini lebih mengutamakan yang namanya edukasi. Jadi tidak beli kucing dalam karung, Bapak Ibu jangan khawatir. Dari nol pun kita akan bimbing sampai bisa. Ya, terutama tentang bagaimana strateginya teknikal, bagaimana fundamental, yang mana semua itu muncul dari adanya teori probabilitas. Teori kemungkinan yang muncul semakin sering mana, maka itu akan kita ikuti, baik itu fundamental maupun digital. Itu akan dibahas detail sebenarnya di hari Senin dan Rabu ya, karena di basic dan intermediate. Nah, untuk kali ini memang sudah advance ya. Saya anggap tentang teknikal dan fundamental sudah ngerti semua. Kalaupun Bapak Ibu sudah masih bingung dengan teknikal dan fundamental, jangan khawatir, Bapak Ibu nggak perlu ngapalin yang namanya teknikal itu seperti candlestick, seperti teori grafik, grafik pattern, atau trend line, atau Fibonacci, dan lain sebagainya. Nggak usah khawatir harus menghafalkan itu, apalagi harus ngapalin ekonomi, kalender ekonomi dunia, istilah-istilahnya bagaimana, dan sebagainya. Semua itu Bapak Ibu bisa dengan sangat mudah sekali dilihat dengan tool trading GK Invest yang disiapkan. Jadi kalaupun nggak sempat untuk belajar teknikal fundamental, Bapak Ibu bisa mempelajarinya di tool trading. Ya. Tool trading GK Invest itu ada yang namanya trading sentral, ada yang namanya auto chartis, ya ini seperti ini ya, trading sentral itu yang mana Bapak Ibu setiap hampir 30 menit sekali atau sewaktu-waktu ini bisa muncul ini sinyal-sinyal ini ya. Senin, Rabu, dan Jumat jamnya sama. Iya betul Pak Hadi. Jadi Senin itu untuk basic, biasanya tentang MRT, money, risk, dan trade management. Kemudian yang hari Rabu itu biasanya tool trading lebih kita dalami. Terus
dan di setiap pertemuan ada yang namanya tambahan-tambahan ya. Tambahan ini apa? Materi tambahan. Oke. Ini penampakan dari trading sentral ya. Tentunya Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Nah, ini kalau saya pribadi triknya sih kita milih yang daily, yang strong sell ataupun strong buy, yang berdiri atau yang menghunjam ke bawah ini, yang tegak gini ya, tegak ke atas atau tegak ke bawah seperti ini panahnya, itu kita pilih, kemudian dilihat di 30 menitan yang harus searah begitu ya, jangan berlawanan arah. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun semua di 1 hari dan 30 menitnya. Di komoditi juga seperti itu. Nah, kemudian auto chartis ini baru ya, kita bisa melihat peluang perdagangannya di sana. Di auto chartis ini jelas ada sebuah statistik probabilitas ini yang cukup menarik, yang sangat menarik ya. Pak Rahmat, ini saya rename dulu ya Pak Rahmat. Ini kok tulisannya masih umum begitu. Pak Rahmat, siapa pengundangnya Pak Rahmat? Di kota mana? Oke, ini penampakan dari auto chartis ya. Auto chartis ini Bapak Ibu nggak perlu bingung-bingung ngapalin ya, nggak perlu bingung-bingung mau misalkan di sini ada pola grafik, pola Fibonacci, level pentingnya itu seperti apa. Ini nggak perlu ngapalin, dia akan keluar setiap saat keluar di sini. Nah, kita milih yang titik-titik biru ini yang paling banyak. Ini ada yang 6, ada yang cuma 4. Kita pilih yang terbanyak, kita klik begitu yang paling banyak, nanti akan keluar di sini mata uangnya apa dan akan mengarah kemana. Nah, ini yang sangat menariknya adalah ada analisis volatilitas, Bapak Ibu. Nah, di sini setiap teorinya dia mempunyai probabilitas masing-masing. Misalkan teori grafik tertentu itu keluarnya berapa kali, kemudian oh ini ya, statistik kinerja ya. Nah, keluarnya berapa kali, terus berapa persen, ini bisa dilihat. Nah, ini kualitas keluarnya berapa? 13.000 sekian, ya, yang benar 8.000 sekian, berarti 65% benar. Ini sangat fair sekali ini. Ada ascending triangle, ini 67% keluarnya. Ini sangat-sangat menarik ya. Kita milih aja yang probabilitasnya paling tinggi. Karena pada dasarnya di setiap pekerjaan apapun, itu yang kita pilih tentunya adalah sebuah pekerjaan yang mempunyai probabilitas tinggi dalam menghasilkan ya, dalam menghasilkan probabilitasnya sangat tinggi dalam hal menguntungkan ya, yang hasilnya. Tapi resikonya bisa terbatasi gitu. Oke. Terus kemudian ada tool trading lagi yang namanya MT5 Booster yang itu diinstal di MetaTrader ya. Jadi kalau ada orang bijak berkata itu sekuat-kuatnya sebuah teori, sepinter-pinternya orang yang mengeluarkan teori, buku yang terkenal sekalipun akan kalah dengan sebuah statistik. Statistik itulah data nyata yang sudah keluar gitu. Oke, ada pertanyaan, maaf Pak Yaya. Antara time frame 30 dengan D1 harus sinkron. Ya Pak, agar analisa kita tepat untuk OP buy dan sell. Iya Pak, sebenarnya bukan tepat atau tidaknya, tetapi biar Bapak nanti nggak terlalu keseret ya. Karena probabilitasnya jauh lebih bagus jika filternya semakin banyak. Nah, kita buat filter aja bahwa 30, D1, H4, H1
ya tidak ada salahnya kalau kita menunggu semuanya searah begitu ya. Oke. Terus kemudian apa ini? Mungkin saya harus hubungi. Oke, Pak Robertus, silahkan. Kalau bisa dibuat aplikasi Android yang klien area MyGiganes supaya bisa pantau mobil. Sudah ada, Pak. Coba tanyakan pengundangnya Bapak, officialnya Bapak. Mr. Ben nama aslinya siapa ya, Pak? Yang mengundang siapa? Terus dari kota mana? Begitu biar saya juga bisa koordinasi nantinya. Oke, saya lanjutkan. Fitur step nih ya, manual versus robotik. Kenapa sih kita harus robotik ya? Seperti yang kita ketahui yang namanya manusia itu punya yang namanya lelah, ngantuk ya. Terus capek, emosi begitu ya. Nah, ini screen saya belum berubah. Nah, ini sudah berubah ya screen-nya. Bagaimana transformasi manual ke robotik? Ya, ini bisa juga Bapak Ibu dengan coding ya, bahasa pemrograman MGL dengan bahasa komputer begitu ya. Yang berikutnya bisa compiler atau software instan ya. Terus ada order programmer ya, bisa juga Bapak Ibu order ke saya juga bisa, Pak saya buatin seperti ini gitu misalnya ya. Atau programmer di komunitas MGL5 juga banyak. Terus juga beli langsung instan, gratisan juga banyak, tapi hati-hati yang gratis juga biasanya ada maunya ya. Termasuk webinar hari ini gratisan ya, ada maunya berarti ya. Ya, maunya biar Bapak Ibu bisa tetap kerasan di GKNPS, yang belum masuk GKNPS silakan bisa bergabung dengan GKNPS biar kerjasama kita ini mutualisme ya, saling nyaman. Yang terakhir adalah ya ciptakan robot aja sendiri dengan cara yang mudah dan cepat. Ingat ya, untuk malam ini kita menciptakan robot dengan yang cara yang simple ya, yang enggak rumit-rumit ya, Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi kalau misalkan kita harus dengan bahasa-bahasa pemrograman yang sangat rumit, tentunya sudah tentu enggak cukup waktunya ya. Seperti kita belajar pemrograman itu sehingga sampai mungkin tahunan ya, bisa 4 tahun itu belajar programming. Oke, kita asumsikan lagi begini. Robotik versus manual yang seperti kita ketahui kita sering ya nggak sabar menunggu sebuah pola ya, tidak sabar menunggu sistem kita, pola kita yang kita cari dengan sabar. Oleh karena itu, kita butuh sebuah alat untuk nungguin itu. Oke, makasih Mr. Ben dari Solo. Oke. Slide-nya mana nih? Oke, saya lanjutin ini ya. Sabar menunggu mengamati pola tanpa capek, ngantuk, dan marah. Bahkan bisa mengamati banyak harga sekaligus.
Ya, sangat teliti mencermati menghitung tiap tik harga sesuai yang diperintahkan. Tidak pernah bersedih, tidak pernah khawatir, tidak pernah dendam, emosi ataupun serakah melebihi perintahnya. Robot juga bisa banyak transaksi dalam satu waktu, bahkan dalam mata uang yang berbeda secara bersamaan dan sangat cepat. Robot tidak bisa berpikir selain apa yang sudah diperintahkan saja. Robot tidak bisa berdiskusi dan membaca fundamental atau berita. Robot harus diuji diuji dulu sebelum dijalankan, serta kita tes cara kerjanya apakah sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Kinerja robot sangat tergantung pada alat komputer VPS internet dan manusia sebagai pemberi perintah. Bapak Ibu nanti juga kita ajari bagaimana sih cara bisa mendapatkan VPS, bisa masuk VPS, bisa setting di VPS. VPS itu apa? Virtual Private Server. Itulah pengganti laptop kita yang nyala 24 jam. Karena robot itu butuh sarang untuk bekerja ya, yaitu komputer Windows, ya harus nyala terus 24 jam. Nah, nggak mungkin laptop kita nyala terus 24 jam. Makanya perlu yang namanya sewa VPS. Saya juga bisa bantu nanti, saya sewakan ya. Evaluasi kinerja robot secara berkala sangat diperlukan untuk hasil terbaik. Kolaborasi robotik dan manual harus harmonis. Nah, ini Bapak Ibu yang banyak salah kaprah bahwasanya kita mendewakan robot. Wah, robot saya ini sudah canggih, sudah 10 tahun teruji begitu. Belum tentu Bapak Ibu untuk setahun ke depan bisa hasilnya sama. Bahkan sebulan ke depan pun bisa berbalik arah juga bisa. Karena semua sistem apapun teknologi di dunia ini selalu punya siklusnya. Siklusnya naik turun. Nah, itulah makanya kita perlu yang namanya mengevaluasi kinerja itu. Ya, yang mengevaluasi siapa robot itu kalau bukan manusia sendiri itu. Ya, caranya ya menghitung probabilitasnya bagaimana. Kalau mulai menurun ya kita harus ganti robot itu, kita update. Nah, kalau misalkan kita beli ya kesulitan, kita harus hubungi orang itu lagi, terus update bayar lagi. Nah, kalau kita punya sendiri skill, kemampuan untuk ciptakan robot sendiri ya kita update sendiri aja setiap saat ketika probabilitasnya mulai menurun. Oke, start making robots ya. Bapak Ibu ada yang siap di depan laptop kah? Kalaupun nggak siap, ya bisa difoto-foto atau mungkin lain kali bisa ajukan privat online ya. Jangan sungkan, walaupun Bapak Ibu di kota manapun, ajukan saja privat ya. Privat online berlaku untuk semuanya. Hubungi official yang kenal dengan Bapak Ibu di GKMPes manapun. Ya, kalau ada yang kenal di Surabaya itu lebih baik ya. Ada yang siap dengan laptopnya? Coba chat siapa yang siap dengan laptopnya. Oh, Pak Hadi siap. Oke, langsung praktek ya Pak Hadi ya. Yang lainnya gimana? Oke, Pak Rahu juga siap. Oke deh. Sip, jadi semangat saya ini sekarang. Oke, saya share screen saya. Making robot dimulai. Sabar, saya akan kasih tahu dulu. Di market itu sebenarnya banyak ya robot-robot ya. Ada yang free, ada yang berbayar ya. Iya, cuman bahasanya aneh-aneh ya dari beberapa kota. Siap Powol Pak Sumantri. Ya, terus ini caranya market pencarian di sini ada yang free juga ya. Hati-hati yang free, saya pernah nyoba ada yang ngawur juga ya. Harus dicoba dulu. Terus ini cara coding ya, cara untuk meta editor coding ya, ngetik-ngetik dewe. Ngapalin banyak sintak ya namanya, string-stringnya ya. Di situ ada input-inputnya. Terus ada compiler yang namanya ada forexgenerator.com, itu ada yang berbayar ya.
Kalau Bapak Ibu senang proyek generator ini bisa pakai, bisa terjemahkan, bisa saya juga bantu, saya punya softwarenya juga ini. Dan ada IE Builder juga ada di internet, tapi juga hati-hati kadang juga ngawur juga. Saya pernah nyoba tiba-tiba eksekusinya banyak gitu, puluhan gitu ngawur. Ya mungkin saya yang nggak bisa ya saat itu memanfaatkan itu. Oke, kita cari yang simple aja, yang resmi, yang nggak aneh-aneh, yang pasti bisa jalan begitu. Itu coba Bapak Ibu buka MetaTrader 5 ya. Kemudian di sini, nah ini ada panah ini. Diklik. Yang ada gambarnya 5 itu. Nah, sudah ya. Bisa kalau takut lupa di screenshot, di foto juga nggak apa-apa ya. Yang pasti ini saya cuman malam ini ngasih tahu caranya saja ya. Untuk mendapatkannya indikator terbaik itu saya juga akan kasih tahu, tetapi saya tidak kasih tahu langsung instan ini loh pakai N begitu ya. Nah, kalau itu di privat aja online ya. Setelah itu keluar meta editor ya. Sudah semua keluar meta editor. Pak, saya menggunakan iOS, jadi pakai HP bisa kah? Ya nggak iso. Laptop ini aja nggak iso kok. Laptop apa itu? Laptop Mac, Apple nggak bisa. Harus Windows. Ya, siapa? Chat saja Pak, kalau mau ada tanya. Pak Rizky, angkat tangan kenapa? Oke, chat saja ya kalau ada pertanyaan. Mohon maaf. Sudah meta editor semuanya. Saya akan lanjutkan kalau sudah. Saya Pak MT4 apa bisa? Tidak bisa. GK Invest pakainya MT5. Jadi nggak etis lah belajarnya di GK Invest terus tradingnya di lainnya. Nggak enak lah. Oke, ganti dulu MT5 ya Pak Rizky. Oke, sudah ini meta editor. Klik new. Kemudian nah, di situ ada expert advisor ya. Ya, kalau sudah bisa dilanjut ke next ya. Ini ya, expert advisor. Generate ya, yang ada generate-nya ya. Terus kasih nama ya. Misalkan ini saya kasih nama Tuyul Modern. Ya, Tuyul Modern begitu. Autornya siapa? Bayoyo kayak atau Bay Rizky kayak Pak Rahul kayak gitu ya. Terus nama linknya bisa MGL5 default itu nggak, kalau nggak punya website nggak usah. Terus next. Nah ini expertnya biarin saja seperti itu ya, jangan dihapus ya tulisan expert itu. Jadi tetap expert backslash Tuyul Modern seperti itu. Terus kemudian ini adalah namanya, terus next ya. Nah ini baru kita milih yang namanya indikator ya, indikator ya. Nah ini ada sekitar 20 indikator yang bisa kita pilih di situ. Bapak Ibu bisa pilih dan masing-masing indikator tuh bagaimana cara operasionalnya. Di situ di samping kanan itu ada ini ya, ada tanda tanya itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tanda tanya itu diklik nanti akan keluar petunjuk apa saja sih indikator itu, cara kerjanya seperti apa, buy-nya seperti apa, sell-nya seperti apa. Setelah kita pilih, kita next ya. Ini contohnya adalah akselerator osilator ya misalkan. Kita next. Nah, ini ada pilihan trailing stop ya.
kalau kita ingin awal-awal belum menemukan yang mana indikator yang baik, Bapak Ibu bisa tanpa trailing dulu ya. Nanti kalau sudah bagus, indikatornya sudah terbukti setahun terakhir bagus, baru dipasang trailing, terus baru pasang stop loss, baru dipasang juga target poinnya. Kalau masih ingin cari tahu dulu saja, indikator apa sih yang bagus, nggak usah pakai trailing dulu. Ini adalah fungsi untuk kita unlimited gain ya, dengan menggiring keuntungan, mengunci keuntungan ya. Oke, saya lanjut. Nah, trade ini untuk membatasi risiko ya. Saya anjurkan untuk pilih trading with fixed trade volume saja. Yang lainnya kurang recommended untuk saya sarankan karena tidak bisa menentukan lotnya. Kalau yang fixed trade volume ini bisa menentukan lot dan ininya berapa persen risikonya ya, gitu. Setelah itu kan ada tulisan 10 dan berapa begitu lotnya. Ini klik 0,1 aja dulu lotnya. Ini untuk membatasi risiko ya. Oke, nanti saya akan praktekkan di MetaTrader saya langsung. Ini biar slide-nya ini biar jelas dulu ya. Meta Editor, tuyul modern sudah selesai setelah itu finish ya. Nanti di bagian ini bisa di-compile, kemudian sampai 0 warning, 0 error. Ini compile itu adalah mengimplementasikan dari bahasa komputer ke aplikasi ya. Nah, biar bisa masuk ke MetaTrader. Setelah 00 semuanya, ini ada biru apa ungu ini ya. Ini untuk backtest, kemudian yang hijau ini untuk forward test. Backtest itu untuk mengecek rekaman robot tersebut kinerjanya selama periode ke belakang ya, bisa setahun, sebulan terakhir atau berapa bulan terakhir, itu backtestnya. Sebelum kita forward test, kita backtest dulu. Forward test itu ya langsung jalan saat itu juga gitu. Oke, ada pertanyaan langsung ya. Saya akan lanjutkan bagaimana backtest itu. Nah, backtest itu nanti akan keluar strategi tester kalau di menu Bapak Ibu MetaTrader-nya. Tuyul modern, ini nama expertnya, simbolnya kita pilih, jangan lupa simbolnya ada GK-nya ya. Karena kita akan trading di GK, maka kita backtest-nya juga di harga-harga GK. Artinya harga ini adalah harga real pada setahun terakhir atau periode berapa waktu yang lalu, jam, tanggal, bulan, sama persis harganya segitu, sehingga indikator ini berjalan juga di saat itulah eksekusi atau enggaknya sama persis. Jadi hampir 99% history quality-nya benar ya. Ini ada last year atau dipilih custom period ya. Ini pilihan-pilihannya, ada depositnya berapa ditulis, terus di sini visual mode with display ini ya, dicentang yang sini. Terus baru di start. Nah, hasil Bapak Ibu tadi pilih indikator tadi itu bisa dites dulu di sini. Ya, nanti di start hasilnya bagaimana. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kolom-kolom yang di bawah ini, perhatikan yang saya buletin merah-merah itu. Itu ada setting, ada input, ada backtest, ada graph. Setting itu seperti ini tampilannya. Kalau input itu dia untuk setting robotnya ya. Terus kalau backtest itu untuk laporannya, graph itu laporan grafik. Nanti saya jelasin di sini. Nah, di sini adalah settingnya. Oke. Nah, ini adalah halaman backtest ya, yang atas ini ada historic quality 99% itu. Bapak Ibu kalau kurang jelas ini tulisan-tulisan ini bisa di zoom, dicubit aja ya kalau pakai handphone. Ini salah satu contoh robot dengan hasil backtest 30% sebulan dengan periode
setahun terakhir. Ya, terus ada seperti ini juga. Ini pakai MACD pound sterling dihampat ya. Ini backtest, ini grafik. Nah, grafik seperti ini apakah bagus? Ya lumayan lah kalau kan untung ini ya. Tapi kalau menurut saya ini masih punya drawdown yang sangat tinggi. Apa itu drawdown? Drawdown itu adalah floating maksimal yang mana modal kita tergerus selama, kalau ini drawdownnya 63% ya kita bisa tergerus 63% floatingnya terbesar di situ. Jadi kalau ada jurang-jurangnya yang tajam kayak gini berarti kita pernah floating banyak begitu. Tapi endingnya masih untung. Ya baguslah daripada lose ya. Daripada totalnya lose, ini masih totalnya profit ya. Terus kemudian ada lagi backtest yang seperti ini ya. Ya ini agak mulus ini grafiknya ini. Yobot Outma volume 10 per bulannya sekian persen. Kok ngeri banget ya. Terus ada lagi yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah gabungan dua indikator ya kalau yang seperti ini. Ini pakai indikator apa saja ya? Ini ikut aja ini ya. Privat online aja ya kalau ingin tahu detail yang ini, indikator ini. Biar hubungan kita lebih raket lagi. Oke, nah untuk menemukan indikator mana yang harusnya bagus, yang baik ya. Ini pertama adalah seperti ini. Ubah per mata uangnya. Kalau misalkan kita sudah buat robot kan tadi, next, pilih indikatornya. Ini setelah kita punya robot dengan indikator misalkan MACD gitu ya, kita backtest, ubah per mata uangnya. Misalkan Euro USD. Terus time frame-nya kita pilih. Time frame-nya berapa? Yang paling enak itu sebenarnya D1 ya. Karena di bawah itu kurang bagus sih hasilnya secara akumulasi setahun terakhir. Terus setelah ubah itu ubah input parameter indikator kan, yang LCD kan misalkan ada periodnya 26 kah, 24 kah begitu. Terus ubah SLDP-nya, ubah fungsi trailingnya, terus ubah persentasenya. Kalau yang 456 ini setelah kita menemukan 1, 2, 3, menemukan yang terbaik indikatornya, baru kita set 456-nya itu. Ya, ubah atau tambahin. Kalau misalkan kita ubah-ubah sampai capek nggak nemuin yang punya grafik naik, ya kita ubah aja indikatornya itu. Jangan ngeyel pakai indikator itu kalau sudah dicoba di semua peer ya. Oke. Terus lakukan di atas secara berkala ketika probabilitas menurun. Ini yang saya maksud kenapa kita perlu kolaborasi antara manusia dengan robot. Robot itu nggak ngerti apa-apa. Robot itu sebenarnya ya manut, dia tidak bisa berpikir selain apa yang kita perintahkan. Misalkan kita mau ngomong, robot kamu lurus saja ya ke arah utara, dia akan ke utara terus lurus saja, walaupun ada tembok dia akan tabrak tembok itu. Terus kemudian kita tambahi, robot kamu ke utara, nanti kalau ada tembok kamu belok ke kanan begitu ya. Ketika robot jalan ke utara, ada tembok dia nganan ya nganan. Setelah ke kanan, di situ ada mobil, ya ditabrak mobilnya. Karena tidak ada perintah kalau ada mobil, perintahnya kalau ada tembok saja. Gitu. Seperti lampu merah itu juga robot sebenarnya. Ya 60 detik jalan, 60 detik merah, 50 detik hijau begitu jalan. Tapi dia nggak peduli ketika yang samping kanan tuh lebih macet, yang kiri lebih nggak macet begitu, nggak ngerti. Pokoknya 60 detik saya baru bisa jalan gitu. Itu yang namanya robot itu seperti itu. Tapi robot ada yang sangat kompleks yang bisa diperintahkan secara sangat kompleks ya. Drawdown itu di bawah 30% aja sudah bagus kok Pak Yunan. Nggak perlu sampai 10%. Karena drawdown itu sebenarnya bisa diatur dari struktur permodalan kita. Modalnya ditinggikan, lotnya dikecilin, ya drawdownnya rendah. Begitu. Saya juga ada akun real. Sebenarnya akun real saya yang terbaik bukan itu ya. Sekarang bisa 75% juga ada akun real itu. Cuman kan di sini ada kode etik ya sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan akun real dari robot kolaborasi saya.
Ya, nggak perlu saya tunjukkan namanya ya, karena sebenarnya nggak boleh ya, karena itu adalah hak dari, kalau saya pribadi Bapak Ibu, bukannya terus Bapak Ibu nanti ngasih password ke saya, begitu enggak ya. Saya tekankan enggak. Karena Bapak Ibu sendiri yang akan setting di BPS, Bapak Ibu sendiri yang masukkan password di BPS, Bapak Ibu sendiri yang setting robotnya. Ya harus bisa, sampai bisa. Pakai demo dulu, sampai bisa. Jadi nggak tergantung dengan saya. Robot itu hanya alat bantu saja, logikanya akan diceritakan seperti apa, nanti Ibu yang Bapak jalankan sendiri, begitu ya. Jadi begini, Bapak Yunan, tentang drawdown, tentang itu di bawah 10% kayak atau begini, saya akan ingatkan Bapak Ibu itu tentang optimalisasi permodalan, optimalisasi struktur permodalan. Drawdown itu semakin kecil semakin baik. Benar, iya. Tetapi buat apa kalau kita 10 miliar begitu drawdownnya cuma 5% dan untungnya sedikit. Kan juga nggak optimal struktur pemodalnya. Ngapain harus 10 miliar? Ya 100 juta aja kalau begitu. Drawdownnya 70% misalkan. Kan sama aja gitu ya. Jadi ada di kala mana kita ada money management. Ada di kala mana kita risk management dan trade management. Tetapi jangan lupa di balik itu semua sebagai seorang pebisnis, kita harus paham tentang optimalisasi permodalan. Biar optimal modal saya ini harus untuk berapa begitu. Ya, bukan hanya sekedar aman saja, tetapi aman tapi kalau nggak optimal ya buat apa? Ya ini aman tapi sebulan menghasilkan cuma 1% misalkan ya kurang kurang layak lah untuk kita gitu, mending bisnis lain gitu. Gue kalau di saya robot ini itu mempunyai peluang profit tak terhingga, tapi resiko terbatasi, yang namanya limited risk, unlimited gain. Resiko terbatasi tapi keuntungan tak terbatas dengan cara trailing tadi. Nah, robot yang barusan saya ajarkan ini itu single, ya, single trade. Jika dia close-nya itu satu, ketika sinyalnya berbalik arah. Ketika sinyal misalkan kita pakai parabolic SAR begitu ya, sinyalnya buy naik. Tiba-tiba parabolic SAR itu berbalik arah, mengeluarkan sinyal terbalik, ya dia langsung close di berapapun transaksi awal tadi, langsung swing gitu, langsung switching ya. Nah, terus di kala mana close lagi adalah salah satunya dia akan close ketika kena money management stop loss-nya, itu close, atau kena trailingnya SL plus gitu. Ini single trade ya. Nanti bagaimana Pak saya mau multi trade? Ada robot saya untuk bantu Bapak Ibu sampai 16 level trade. Misalkan untuk averaging ya, sell lagi, buy lagi bisa. Nah, ya tadi yang linknya saya tunjukkan itu, Bapak Ibu ya. Oke, yang ini udah ya, ini kolaborasi manual khusus robotik ya. Nah, sekarang kalau saya akan praktekkan ya. Ini mumpung belum lupa ya. Ini Bapak Ibu ya yang mungkin baru gabung tadi. Tadi kan banyak yang belum tahu ya. Di awal tadi bagaimana cara download robot. Di e-step center, www.e-step center itu di samping kanan bisa download gitu ya. Download robot gratis. Yang mana robot gratis ini spesifikasinya adalah seperti ini. Nah, iya, saya pernah dengan Gold. Robot apa itu, Pak? Ya, robot nggak selamanya robot itu bikin MC dan nggak selamanya robot itu bikin untung terus ya. Oke.
Oke. Makanya kita harus jangan beli kucing dalam karung, yang berarti kita harus benar-benar ngerti cara kerja robot itu ya. Setting-setting robotnya bagaimana. Yang menentukan profit enggaknya ya tetap manusia itu sendiri. Kayak ini ya, saya punya robot yang saya bagikan ini. Ini cara membuatnya kompleks ya. Ini bisa dengan manual, bisa dengan paruh besar, bisa dengan buy terus, sell terus, atau buy dan sell. Bisa dengan martingale, bisa dengan averaging, jarak-jaraknya antar level itu bisa diukur, targetnya bisa diukur, lotnya bisa di setting sendiri. Ya, nanti kalau ingin privat silakan ya untuk spesifikasinya ini. Kalau manual tuh misalkan ini bisa dikolaborasikan dengan robot yang pertama tadi ya. Cara membuat robot yang simpel tadi pertama, dinyalakan, dia yang buy begitu, ini yang terusin. Maka ini disetting manual. Jadi dua robot bekerja. Atau manual tangan kita sendiri yang click buy atau sell berdasarkan metode kita sendiri, misalkan dengan cara yang terserah lah, trendline atau apa begitu. Kemudian robot ini yang teruskan. Teruskan apa kalau misalkan single trade, yang teruskan money management aja. Misalkan SL money-nya berapa, 100 US dia akan close sendiri. Atau memakai trailingnya sendiri, trailingnya berapa, 5, 0, atau berapa trailingnya. Terus bisa juga menggunakan averaging atau martingale-nya gitu. Jadi yang menentukan pertama kita buy kita sendiri. Ketika salah, selang berapa pips gitu dia akan nge-buy lagi. Salah lagi, selang berapa pips dia nge-buy lagi. Ketika turun langsung trailing all. Jadi kalau misalkan single kan enak trailingnya. Nah ini kalau misalnya 10 atau 16 transaksi sekaligus, begitu untung tak terbatas dengan cara trailing itu tadi, otomatis 10 atau 16 transaksi tadi bisa di-trailingkan oleh robot ini. Ya, gratis pisan robot ini. Nanti passwordnya bisa minta ya. Spesifikasinya di sini dihafalin ya, www.step.center. Terus Pak Yo, kalau di daily 1 posisi SL dan TP, rekomendasi Bapak di poin berapa untuk masing-masing SL dan TP baik itu ketika OP buy maupun OP sell? Nah, ini yang saya selalu ngomong, SL itu bisa fix, misalkan 1% terus. Tapi TP, saya nggak sarankan untuk Bapak Ibu pasang TP, karena saya lebih seneng target poinnya itu tak terhingga. Seperti halnya kita punya toko nih Bapak Ibu ya. Pernah nggak Bapak Ibu bayangin bahwa toko saya ini kalau misalkan sudah untung 2 juta tak tutup deh. Toko ini kalau sehari sudah untung 1 juta saya tutup deh. Tiba-tiba ada yang datang, maaf Pak, saya sudah dapat untung 1 juta, sudah nggak terima lagi pembeli begitu. Pernah nggak Bapak Ibu nemuin orang kayak gitu? Nah, demikian juga di bisnis konvensional kan seperti itu. Nah, di bisnis yang seperti ini juga bisa kita lakukan seperti itu. Kalau pas rame tokonya ya jangan dibatasi gitu. Seperti yang oke deh, saya akan munculkan materi limited risk unlimited gain. Ini kenapa selalu juga saya munculin ini, kayaknya banyak yang baru ikut seminar saya ya, webinar saya ya. Oke, di sini ya. Kata mbah saya, ini kakek saya. Ya, Pak Yunan yang tadi robotnya untung kemudian jadi MC dan lain sebagainya itu ya karena mungkin settingnya kita terlalu mendewakan robot itu sehingga tidak evaluasi, sehingga tidak bisa ngubah-ngubah juga settingnya. Kalau bisa ngubah-ngubah settingnya, kita evaluasi, kita backtest setiap minggunya, nggak sampailah itu MC ya. Mbak Siska, malam Pak mau minta tolong tanya tentang bagaimana cara setting GPS. Oke. Kita privat aja ya Mbak Siska, kita jadwalin. Tinggal Bapak sudah punya VPS belum? Kalau belum, pesan dulu. Kalau nggak bisa saya pesenin juga nggak apa-apa yang nama VPS itu. Maksud Pak Rizky, maksudnya untuk keamanannya Pak, jika ketika ada pembalikan arah, panah tiba-tiba tidak
sakitnya tuh di sini. Nah, gini. Ini sebenarnya hari Senin ya, Bapak. Ini Bapak Rizky harus ikut ya di basicnya. Di situ saya akan ceritakan money, risk, dan trade management. Jadi kita nggak bisa setiap pair itu patokan pokoknya 100-100. Pokoknya gitu nggak bisa. Dilihat dari seninya di situ. Karena support dan resisten jaraknya nggak selalu sama. Kita harus tahu support dan resistennya. Kita harus tahu support dan resisten itu berdasarkan apa juga. Berdasarkan time frame berapa juga. Dan berapa pipsnya itu juga tergantung dari manajemennya Bapak. Gitu. Dari permodalannya Bapak juga. Nah, nanti kalau permodalannya tinggi tergantung kita setting lotnya juga. Nah, di hari Rabu itu ada yang namanya kalkulator untuk money manager. Namanya automatis kalkulator. Itu untuk ngitung itu Pak Rizky. Untuk ngitung berapa sih seharusnya SL dan TP-nya itu. Nah, jadi itu juga terkait dengan yang namanya trade manajemennya Bapak. Jadi money, risk, dan trade management itu harus satuan. Jangan terus pokoknya sama ini kayak gitu nggak bisa. Tergantung strateginya, tergantung money manajemennya, permodalannya juga, dan pair-nya yang mana dan lain sebagainya. Kalau daily itu tentunya gambarannya lebih panjang, Pak. Kalau Bapak di daily paling tidak 0,1 itu punya modal 100 juta ya, tapi juga tergantung pair-nya itu. Kalau misalkan di gold sekarang ya uang 50 juta aja kecil ya kalau di gold sekarang ya. Oke, mudah-mudahan Pak Rizky Liftanto bisa puas dengan pernyataan saya. Cuman saya sarankan di hari Senin Pak ya datang untuk kita bisa bahas MRT manajemen. Pak untuk bikin robot biar bisa auto entry setting apanya ya Pak? Lah itu tadi barusan saya tunjukkan tadi caranya Pak. Setting hanya uptrend Mas, downtrend MC. Saya juga mau privat kalau robot bisa profit konsisten syukur-syukur 2 tahun. Robot itu begini loh Pak ya. Robot A, kalau saya pribadi, itu bisa jadi setiap minggu robot saya ganti Pak. Saya nyarankan pada klien-klien saya seperti itu. Gantilah di saat probabilitas mulai menurun atau punya gambaran begini. Jadi ada korelasi juga dengan fundamental. Jadi kalau misalkan dalam seminggu ini banyak sekali fundamental yang high impact begitu, oh ini jaraknya harus panjang-panjang gitu. Jadi nggak bisa satu robot ini berlaku bisa 10 tahun konsisten gitu ya misalnya. Karena yang namanya kolaborasi manual dan robotik hampir semi-semi robotik lah Pak. Jadi jangan mendewakan tentang namanya robot. Tetap skillnya adalah pribadi kita masing-masing, makanya itu butuh namanya skill juga tambahan. Robot itu hanya alat bantu saja, tetapi Bapak Ibu jangan terjebak sehingga bisa menyeting sendiri, bisa masang sendiri, bisa membuat sendiri. Oh iya, saya nggak tahu. Oh iya, nggak apa-apa lah. Sudah terjadi. Nanti di Rabu mendatang ada hal-hal lagi yang menarik, lebih menarik ya. Oil dan good spare apa saja bisa, asalkan Bapak Ibu backtest dulu lah. Backtest dulu. Nanti ini, oh cocok nggak ya ini untuk oil di backtest? Oh bisa ternyata. Untuk gold, oh bisa ya ternyata. Nah, tergantung seperti aja. Setelah di backtest, di forward test, dijalankan di akun demo. Oke. Bikin robot biar bisa auto entry settingnya apanya ya Pak. Nah, ini Pak Stephen sayang ya. Nanti ntar lagi akan saya ulang lagi. Ini masalah limited race unlimited gain itu tadi seperti ini. Misalkan nih kita batasi 1% dari pemodalan ya risiko kita. Walaupun kita banyak salah, kita tetap bisa untung ya. Ini kata George Soros. Yang penting bukan masalah salah atau benarnya, tapi seberapa besar profit Anda ketika benar dan seberapa banyak loss Anda ketika salah. Ini maknanya adalah untuk bisa profit konsisten, Anda tidak harus selalu benar. Bahkan sistem yang dengan rata-rata kebenaran yang kecil bisa tetap menghasilkan profit jika menghimpun profit besar saat keberuntungan datang. Dan bisa menekan loss sekecil mungkin saat salah. Nah, implementasinya seperti ini. Misalkan kita punya
sistem kita batasi aja 1% dari permodalan kita. Kalau 100 juta berarti $100 per transaksinya kita pertaruhkan untuk loss ya, untuk kita relakan ya. Misalkan kita punya pasang indikator trending, indikator yang follow the trend gitu ya. Artinya indikator follow the trend itu jika naik maka buy, jika chartnya turun dia sell seperti ini. Misalkan ini naik ya buy, ternyata turun berarti kita rugi 1% yang kita siapkan tadi. Kita sell ternyata naik 1% lagi yang kita siapkan. Sampai seterusnya sampai 7 kali salah. Jangan panik. Ini untuk menekan memperkuat mental kita, psikologis kita ya. Kalau kita punya gambaran seperti ini, oh banyak salah pun nanti kita punya kesempatan untung yang banyak sehingga banyak salah itu bisa tertutupi dengan satu kebenaran kita. Ya, baik lagi sampai 7 kali 7% kan kita salah 7 kali dan 7% kita loss. Nah, suatu ketika buy di sini kita pasang stop loss di sini 1%, anggap saja ya, seperti yang lainnya. Nah, kemudian harga naik beneran ke sana, ya, harga naik beneran ke sana. Ini kan bisa kita trailing ke sana, kita tarik ke sana. Terus kemudian harga naik lagi ke sana, kita trailing lagi ke sana. Nah, ini satu keberuntungan, satu kebenaran bisa menutup 7 kali kesalahan itu tadi. Nah, ini bisa tak terhingga juga. Dan ini juga belum tersentuh SL-nya, masih bisa naik lagi. Nah, ini bisa lebih dari 20%, unlimited gain ini. Ya, seperti ini. Ini contoh kenapa mending dibatasi stop loss-nya, jangan dibatasi TP-nya. TP-nya pakai trailing. Kalau Bapak Ibu nggak sabar untuk trailing dengan manual ya, dengan robotiknya gratis, bisa download aja di tadi step tadi ya. Terus diisi formulir permintaan password ya. Oke, ini udah jelas ya saya anggap. Nah, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya. Oke. Sekarang saya akan praktekkan di MetaTrader ya. Tolong diperhatikan terutama yang tadi ya, Pak siapa tadi yang belum menyimak bagaimana biar kita otomatis bisa transaksi ya. Nah, Bapak Ibu pengen lihat ini apa contoh akun real ya, ini ya saya contohkan akun real. Nah, ini akun real Bapak Ibu ya, lihat di pojok kiri atas itu tidak ada tulisan demonya, bisa dilihat ya. Ini saya klik all history. Ya, ini ya memang dia baru masuk 2 bulan ini ya. Ini yang nurut, mungkin yang lainnya kan nggak nurut tentang ini ya, robot ya. Ada yang intervensi, ada yang nggak kuat melihat robot terus gatal tangannya dan sebagainya. Ini murni pakai robot sehingga bisa saya tunjukkan kinerjanya 1,5 bulan ini dia mempunyai keuntungan 16.000 atau 160 juta dari deposit 20.000 atau 200 juta. Ini dari tanggal Februari tanggal 27. Saya anggap saja 2 bulan ya. Kalau 2 bulan ini 75% ya sebulannya sekitar 30-40% kurang ya, 30-an persen gitu sebulannya. Oke. Tolong perhatikan lagi ya.
Saya akan ulang lagi ya. Cara membuat robot. Pertama adalah kita buka Meta Editor, klik yang angka 5 ini. Ya. Kemudian kita klik New. Ini ada Expert Generate, Next. Kemudian kita tulis nama kita, robotnya, namanya robot. Ya. Kemudian by autornya siapa, linknya apa. Kita next, ya kita misalkan pakai indikator apa, indikatornya bisa 2 juga, misalkan ya, saya pakai 2 indikator gitu. Nah kita setting 12, 3, 12 begitu, misalkan ini oke, kita next, ini kita nggak pakai trailing dulu, ya. Trailing itu ada 4 ya, berdasarkan fix stop level, artinya jika nanti sampai 50 begitu dia akan mengunci 30. Misalkan ini 100 juga bisa kita 100 mengunci 30 begitu. Ini pakai fix, bisa juga berdasarkan MA dan parabolik SAR. Nah, sementara kita menguji indikator dulu. Nah, untuk ini resikonya kita pilih ini aja, fix, trade, dan volume. Ini persen ini berapa persen resiko yang akan kita pakai ya. Sementara kita buat resiko 100% dan loss-nya 0,1. Kenapa 100%? Ya ini kan uji indikator dulu. Nah, nanti kalau sudah nemu indikator yang bagus baru kita kecilin persen-persen resikonya ini. Finish. Nah, setelah finish kita lihat ini ya nama robot ini. Nah, di sini stop loss dan SL-nya kita nolkan ya. Di sini ada signal stop level, signal take level. Ini kita nolkan dulu, jangan dibatasi dulu apa-apa indikatornya biar dia murni benar-benar TP berdasarkan signal, exit-nya berdasarkan signal, entry-nya berdasarkan signal. Ya. Ini tadi signalnya, ini salah satunya ada akselerator, osilator ya. Terus kemudian kita compile sampai keluar ini 100%, 0 error, 0 warning di pojok kiri bawah. Nah, ini sudah 0 error, 0 warning, kita klik ini yang biru ini ya untuk backtest. Nanti akan muncul di sini backtestnya. Nah, kita stop dulu ya. Kita setting dulu backtestnya. Ini ada di euro daily 10.000, inputnya kita buat misalkan 10 lot ya, karuan. Nah, MC ya, MC pisan. Nah, ini start visualisasi ya. Bapak Ibu perhatikan ini bisa dipelankan Bapak Ibu ya. Oke, ini saya pelankan ya, saya ulangi ya, kita start lagi. Biar tahu kinerja robotnya dalam waktu setahun terakhir. Oke, ini saya ulang ya. Ini nama robotnya, kemudian simbolnya, ini time frame-nya, custom period-nya, ini dari 2019 sampai tanggal sekarang deh, 24. Terus ini depositnya, ini visualisasinya, oke. Terus di sini ada input, inputnya untuk naruh lotnya berapa, atau SLTP-nya di sini juga bisa ditaruh. Persen loss-nya juga bisa ditaruh di sini input ya. Sementara ini 100% dan SLTP-nya saya nolkan. Saya akan coba langsung 10 lot. Kalau MC biar cepat kelihatan MC-nya ya. Ini hanya rekaman saja ya. Nah, ini kita lihat transaksi pertama 10 lot pada tanggal 2 Januari 2019. Ini sell. Ya, kita lihat ini sell. Ya, nanti dia close-nya itu jadi exit dari trade ini berdasarkan sinyal. Jadi sinyalnya misalkan ada sinyal pembalikan, jadi langsung close dan langsung transaksi sebaliknya, gitu. Bapak Ibu ini di atas kiri ini bisa dicepetin ya. Ini ya, nah, kelihatan kan kursor saya ini yang atas
kayak volume ini, nah ini bisa dicepetin ke kanan begitu, biar cepat backtestnya. Nah, ini kita mengalami minus dulu pada Januari. Ya, kita cepetin begini, nah, lebih cepat lagi. Nah ini lebih cepat, nah langsung kan. Nah ini dari 10.000 sudah menjadi 30.000 itu. Ya, kita cepetin lagi, 60.000, 70.000, 83.000. Nah, ini kita cepetin lagi. Nah, ini di tanggal bulan April sudah 110.000 equity-nya, balance-nya. Equity-nya 115. Ini di bulan April. Jadi 4 bulan aja sudah berapa persen? 100% 4 bulan. Lagi. Nah, cepetin lagi 153 sekarang equity-nya. Terus ya, saya cepetin po ya. Hasil akhirnya seperti apa? Ini juga bisa dilihat grafiknya ya. Graf ini ya. Nah, ini grafnya mulus ya. Naik terus gitu. Ya, oke, ini saya lanjutin sampai dia bunyi cip gitu. Nah, ini sudah bunyi speakernya tak pelan-pelan. Nah, sudah kita lihat nih backtestnya nih. Nah, backtestnya ini low 210 untungnya. Jadi kalau kita kalkulator berapa 12 tambah 4 16 bulan ya. 16 bulan. Ini keuntungannya 2.104% ya, dari 210 ini dibagi 10.000 kalikan 100 hasilnya kan 2.104%. Ini selama 16 bulan dibagi 16, jadi per bulannya 131%. Ini adalah robot terbaik, indikator terbaik yang saya temukan ya. Nanti bisa privat untuk dapatkan ini. Nah, Bapak Ibu bisa menemukan ini lebih baik dari ini ya. Nanti akan mungkin kalau jadi akan saya buatkan lomba robot backtest begitu, indikator terbaik mana yang Bapak Ibu temukan. Caranya bagaimana nemukannya? Dengan cara yang tadi, yang ini. Nah, caranya dicoba-coba pair-nya, mata uangnya, time frame-nya, indikatornya dan lain-lain ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, robot yang barusan saya tunjukkan itu barusan saya buat langsung di depan Bapak Ibu yang nggak ada 1 menit buatnya itu. Nah, itu pun ada ibarat mobil gitu. Mobil di semua mobil di Indonesia itu kan biasanya speedometernya yang baru-baru kan di atas 200 ya. 200 km per jam ya, ada yang 300 km per jam begitu. Nah, mobil itu walaupun tertulis 300 km per jam, Bapak Ibu kan juga nggak pernah ya langsung gaspol begitu ya, gaspol rempol begitu. Bahaya. Seperti halnya yang robot saya tunjukkan itu adalah gaspol ya. Nah, itu ada throttle-nya sekitar 27%. Nah, ini cukup layak untuk dipakai ya, throttle-nya 27% saja. Ya, cukup bagus. Dan kalau Bapak Ibu backtest harus history quality-nya 99% ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan. Nah, bagaimana caranya manual dan robotik ya? Tadi seperti yang saya sudah singgung, robotik saya bagi-bagi robot yang ada passwordnya itu bisa dibuat manual kita sendiri, terus kemudian robotnya yang nerusin. Terus multi robotik bisa robot yang saya bagi itu dipasang di pair yang berbeda, sama-sama Euro USD tapi beda cat gitu ya, sama-sama EU tapi beda cat, yang satunya pakai robot itu, yang satunya buatan sendiri seperti yang ini saya tunjukkan. Itu bisa dikolaborasikan seperti itu. Karena banyak kelemahan robot yang simpel ini. Pertama, dia punya misalkan dia single thread saja, jadi nggak bisa double. Kalau mau double thread ya dipasang di banyak cat, terus robotnya banyak begitu. Itu kelemahannya. Yang kedua, ketika dia mendeteksi untuk trailing, itu dia harus pindah candle baru trailing. Terus yang ketiga, tentang risk manajemennya juga, dia tunggu candle baru dia cut loss gitu.
Oke, ada pertanyaan? 5 menit lagi akan saya akhiri. Bisa sesi tanya jawab, silahkan. Nah, di hari Senin itu biasanya saya akan bahas money management seperti ini. Terus bagaimana menghitung probabilitas, menguji probabilitas seperti ini. Terus kemudian ada trade management seperti ini yang akan disambung dengan strategi-strateginya. Misalkan strategi kalau back seperti ini, teknikalnya seperti ini. Nah, itu bagaimana. Jadi yang namanya MRT itu harus satu kesatuan, tidak bisa dipilah-pilah. Tanyanya cuman ini harus SL-nya berapa, TP-nya berapa di daily atau di H1 begitu, nggak bisa. Itu kan satu saja, satu bagian saja. Padahal di bagian kita bisnis trading itu ada risk management, ada money management, ada trade management. Ya Bapak Ibu tanyakan salah satunya saja. Jadi yang lain harus terkait dong, harus satu cerita begitu. Tergantung strateginya apa dulu begitu. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Tanya jawab, ada waktu Mas Yan 3 menit. Nah, contoh untuk kita setting VPS ya. Contoh ya, seperti yang ditanyakan Mbak Siska tadi. Contoh nih, kalau kita sudah pesan VPS nih ya, sudah pesan VPS, nanti kita akan dapat alamat IP address. Kita tulis di laptop, namanya remote desktop connection. Halo Mbak Siska, tolong tadi yang tanya bisa perhatikan ini. Jangan-jangan tidur nanti saya cerita ini. Halo, coba chat Mbak Siska kalau masih mendengarkan. Nah, oke, sip ya. Oke, saya lanjut ya Mbak Siska. Pak Rudi, tolong hubungi pengundang atau official yang Bapak kenal ya, karena saya sementara ini nggak bagi-bagi nomor WA, kecuali nanti kalau